Kita hidup di dunia yang tidak menunggu siapapun. Dunia yang tidak bertanya, apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu cukup tidur, atau apakah kamu berada di ambang kehancuran. Hidup hanya terjadi. Kadang-kadang ia memukulmu dengan keras, tanpa peringatan. Kali lain ia menggerusmu perlahan, seperti tetesan air yang jatuh pada batu yang sama hingga pecah. Dan jika kamu tidak siap, jika pikiranmu tidak terlatih, semua itu akan merusakmu dari dalam, menyeretmu, mengkonsumsimu. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut gagal, ditolak, ditinggal sendirian, tidak bisa mencapai harapan, dan dalam ketakutan itu, mereka terputus dari kekuatan mereka. Mereka kehilangan kedamaian, suara, api mereka. Mereka menjadi budak pikiran yang tidak mereka kendalikan, emosi yang menyeret mereka, keadaan yang tidak mereka tahu bagaimana mengatasinya. Tapi ada cara lain, bukan formula ajaib, bukan janji kosong, ada prinsip-prinsip, ada filosofi kuno, jujur brutal, yang tidak memaniskan kenyataan, tetapi memberimu alat untuk menguasainya. Stoikisme tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan menderita. Itu mengatakan bahwa kamu akan menderita, tetapi kamu akan bertahan, bahwa kamu akan melawan, bahwa kamu akan tumbuh di tengah kekacauan. Video ini bukan untuk membuatmu merasa baik selama 5 menit. Ini untuk membuatmu mulai membangun pikiran yang tidak hancur setiap kali sesuatu menyakitkan. Pikiran yang menghadapi kritik dengan martabat, kegagalan dengan kebijaksanaan, kesepian dengan kekuatan, dan ketidakpastian dengan keyakinan. Pikiran yang tidak kehilangan kedamaian untuk hal apapun, dan yang tidak mengkhianati dirinya sendiri untuk menyenangkan siapapun. Kita akan membahas 8 pelajaran, 8 prinsip yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak peduli apakah kamu berada di puncak atau hancur berkeping-keping, ini untuk orang-orang nyata dengan masalah nyata yang siap untuk mengambil alih hidup mereka dari dalam. Karena pada akhirnya, apa yang terjadi di luar dirimu kurang penting dibandingkan apa yang kamu bangun di dalam. Dan jika kamu tidak mulai mengeras pikiranmu, kamu akan hancur berulang kali. Jadi bersiaplah, karena ini tidak akan mudah, tetapi pasti akan berharga. 1. Jadilah penjaga kedamaianmu sendiri. Kedamaian batinmu adalah salah satu dari sedikit sumber daya yang benar-benar milikmu. Itu tidak ada di luar sana. Itu tidak bergantung pada pendapat orang lain, apa yang terjadi padamu, atau bagaimana orang lain memperlakukanmu. Namun demikian, sebagian besar orang hidup seolah-olah kedamaian mereka adalah mainan di tangan dunia. Satu kritik bisa membuat mereka terpuruk. Hari yang buruk bisa membuat mereka hancur. Pengkhianatan bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang pahit. Mengapa? Karena mereka belum belajar melindungi pusat mereka. Karena mereka belum menjadi penjaga kedamaian mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Mudah untuk mengulangi kalimat itu, tapi hidup dengan prinsip itu adalah hal lain. Karena hidup dengan prinsip itu berarti memahami bahwa pikiranmu adalah wilayah yang sakral, bahwa tidak semua orang berhak masuk, bahwa tidak semua rangsangan pantas mendapatkan reaksi, bahwa tidak semua konflik layak mendapatkan energimu. Menjadi penjaga kedamaianmu berarti memilih pertempuranmu. Artinya tidak bereaksi secara impulsif. Artinya memahami bahwa seringkali diam lebih kuat daripada berteriak, bahwa mundur tidak selalu berarti lari. Kadang-kadang itu adalah melindungi diri, adalah memiliki kecerdasan emosional untuk tahu kapan harus berbicara dan kapan harus melepaskan, kapan harus menetapkan batas dan kapan harus mundur tanpa mengatakan apa-apa. Tapi itu tidak berarti kamu menjadi dingin atau acuh tak acuh. Sebaliknya, itu berarti kamu mengembangkan kekuatan batin yang begitu kuat, sehingga kekacauan tidak bisa menyeretmu, kritik tidak bisa melumpuhkanmu, penolakan tidak bisa mendefinisikanmu.
Itu berarti kamu telah belajar untuk mengamati tanpa terbawa, mendengar tanpa menyerap, merasakan tanpa kehilangan kendali. Kedamaian bukanlah pasivitas, bukanlah penyerahan, bukanlah bertindak seolah-olah tidak ada yang mempengaruhimu. Kedamaian sejati adalah keputusan. Itu adalah praktik sehari-hari. Itu adalah cara berjalan di dunia dengan teguh dan tenang pada saat yang sama. Itu adalah mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu yang memutuskan apa yang masuk dan apa yang tidak, apa yang menyentuhmu dan apa yang tetap di luar. Epictetus mengatakannya dengan jelas, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang mereka. Dan itulah yang kebanyakan orang lupa, bahwa yang menghilangkan kedamaianmu bukanlah apa yang dikatakan orang lain, tetapi apa yang kamu putuskan untuk dipikirkan tentang itu. Bukan kegagalan yang merusakmu, tetapi penilaianmu tentang itu. Bukan kesepian yang menghancurkanmu, tetapi penolakanmu untuk berada dengan dirimu sendiri. Menjadi penjaga kedamaianmu berarti mulai bertanggung jawab. Bukan atas apa yang dilakukan orang lain, tetapi bagaimana kamu memprosesnya. Itu adalah mengembangkan filter mental yang memungkinkanmu membedakan apa yang layak mendapatkan perhatianmu dan apa yang tidak. Apa yang adalah kebisingan dan apa yang adalah kebenaran. Apa yang adalah serangan nyata dan apa yang hanya proyeksi orang lain. Dan ya, itu akan sulit pada awalnya karena kita dilatih untuk bereaksi, untuk membela diri, untuk menjawab semua hal, untuk mencoba memiliki kata terakhir. Tapi disitulah pekerjaan sebenarnya dimulai. Dalam berhenti merasa perlu selalu benar, dalam berhenti membawa beban pertempuran orang lain, dalam melihat kekacauan dengan tenang dan berkata, ini tidak akan saya bawa pulang, ini tidak masuk. Ketika kamu memahami ini, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi berada di belas kasihan dunia. Kamu tidak lagi kehilangan energi untuk hal-hal kecil. Kamu menjadi tuan atas dirimu sendiri. Dan di situ, tepat di situ, adalah saat dimulainya kekuatan mental sejati. Ini bukan tentang membangun tembok, ini tentang membangun sebuah kuil. Dan hanya kamu yang memutuskan siapa yang masuk. Hanya kamu yang memutuskan apakah kamu membiarkan orang lain mencuri ketenanganmu. Atau jika kamu tetap teguh, sadar, dan damai, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarmu terbakar. 2. Kuasai api sebelum ia membakarmu. Bayangkan di dalam dirimu ada unggun api. Kadang itu hanya sekedar percikan. Lain waktu, ia membakar seolah-olah segalanya akan meledak. Api itu bisa jadi kemarahanmu, frustrasimu, doronganmu untuk merespon tanpa berpikir, untuk berteriak, untuk memukul, untuk mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kau tarik kembali. Dan jika kau tidak belajar menguasai api itu, kau akan terbakar sebelum membakar orang lain. Dan yang paling buruk, kau akan membakar apa yang paling ingin kau lindungi. Api itu bukan musuhmu, itu bagian darimu. Masalahnya bukan merasakan kemarahan, bukan merasakan sakit atau marah atau cemas. Masalahnya adalah mengubah emosi-emosi itu menjadi senjata yang salah arah. Itu membiarkan mereka berlari tanpa kontrol. Itu membiarkan mereka mendominasi keputusanmu, kata-katamu, hubunganmu. Dan itu lebih merusak dirimu daripada orang lain. Stoisme tidak memintamu untuk memadamkan emosimu. Itu adalah ide yang salah. Itu memintamu untuk belajar mengendalikannya, agar kau menjadi penguasa dunia batinmu, bukan budaknya. Marco Aurelio mengatakannya dengan jelas, balasan terbaik adalah tidak menyerupai orang yang menyakitimu. Bagaimana kau mencapai itu? Dengan menguasai api sebelum ia mengkonsumsi apa yang kau cintai. Mengendalikan responmu sebelum doronganmu merusak reputasimu, damaimu, atau masa depanmu. Mengendalikan bukan berarti menekan, itu berarti mengarahkan, itu merasakan apa yang kau rasakan, tetapi tidak bertindak dari sana.
Itu belajar bernapas ketika segala sesuatu di dalam dirimu mengatakan bahwa kau harus menyerang. Itu belajar menunggu ketika setiap bagian tubuhmu ingin berteriak. Itu memilih untuk merespon ketika seluruh dunia hanya tahu bereaksi. Banyak orang berpikir bahwa meledak adalah keberanian, bahwa meledak adalah autentisitas. Tapi kenyataannya adalah meledak tanpa kontrol adalah kelemahan. Yang mudah adalah kehilangan kontrol. Yang sulit adalah menjaga kepala tetap dingin di tengah badai. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Menguasai api bukan berarti menjadi mesin tanpa emosi. Itu berarti menjadi pejuang yang sadar. Satu yang memilih pertempurannya, yang tidak menembak karena dorongan, yang berpikir sebelum berbicara. Satu yang tidak mengkhianati dirinya sendiri demi tampak baik atau merendahkan diri ke tingkat orang-orang yang hanya tahu menyakiti. Ada sesuatu yang kuat dalam menatap emosi-emosi paling intensmu dan mengatakan, "Aku tahu kau ada di sana, tapi aku yang memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu." Kau tidak perlu menyangkalnya, kau hanya perlu menempatkannya untuk melayani tujuanmu, bukan luka-lukamu. Hidup akan memprovokasimu, itu akan mendorongmu ke batas. Kau akan memiliki alasan untuk kehilangan kontrol, tapi jika kau melakukannya, jika kau membiarkan dirimu terbawa oleh api, setelah itu kau harus mengumpulkan abu dari semua yang kau hilang. Hubungan, peluang, rasa hormat diri. Itulah sebabnya kau harus berlatih, seperti orang yang mengasah pedang sebelum masuk ke medan perang, seperti orang yang mempersiapkan tanah sebelum badai datang. Setiap kali kau memilih untuk tetap tenang, kau sedang membangun kekuatan, bukan kekuatan yang diteriakan, tetapi kekuatan yang dirasakan. Satu yang dihormati orang lain tanpa kau mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu terlihat, karena itu terasa, karena kekuatan sejati tidak ada dalam mengangkat suara, tetapi dalam mengendalikan diri sendiri ketika segalanya membakar di dalam. Menguasai api bukan hanya tindakan kontrol, itu adalah tindakan cinta diri. Itu mengatakan kepada dirimu, "Aku tidak akan merusak diriku, aku tidak akan membiarkan doronganku merusak apa yang telah kuperjuangkan untuk membangun." Dan itu, kemampuan untuk bertahan teguh ketika segalanya membakar adalah apa yang membedakan seseorang yang kuat dari seseorang yang hanya tampak kuat. 3. Cintai tanpa menjadi tahanan. Mencintai tanpa batas seperti membangun kastil indah dan kemudian memberikan kunci kepada orang lain. Pada awalnya tampak seperti tindakan mulia, tetapi jika Anda tidak berhati-hati, orang itu tidak hanya masuk, dia mengambil alih kendali. Dan ketika Anda tidak lagi memutuskan tentang waktu Anda, emosi Anda, atau kedamaian Anda berhenti mencintai dan mulai menjadi tahanan. Cinta ketika tidak memiliki batasan yang sehat bisa menjadi perangkap yang menyamar sebagai pengabdian. Dan bukan karena cinta itu sendiri adalah masalahnya, tetapi karena banyak orang menggunakannya untuk mengisi kekosongan yang tidak mereka ketahui cara menghadapinya. Mereka berpegang teguh pada seseorang seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Seolah-olah nilai mereka terikat pada kasih sayang yang mereka terima. Seolah-olah membutuhkan adalah hal yang sama dengan mencintai. Stoikisme mengingatkan kita pada kebenaran yang tidak nyaman tetapi diperlukan. Segala sesuatu yang Anda miliki, Anda bisa kehilangan. Itu termasuk orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang menemani Anda hari ini. Ini bukan tentang hidup dengan takut, tetapi dengan kesadaran. Mencintai dari kebebasan, bukan dari ketergantungan. Memilih seseorang tanpa melupakan diri sendiri. Hadir tanpa kehilangan pusat Anda. Epictetus berkata, "Jangan letakkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak berada di bawah kendalimu." Dan sedikit hal yang begitu di luar kendali kita seperti hati orang lain.
keputusan mereka, perubahan mereka, pertempuran internal mereka. Anda bisa mencintai dengan seluruh diri Anda dan masih saja tidak cukup bagi seseorang yang tidak tahu bagaimana menerimanya. Dan itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda memutuskan untuk tetap terikat pada harapan itu, maka itu adalah tanggung jawab Anda. Mencintai tidak seharusnya menyakitkan sepanjang waktu, tidak seharusnya mengosongkan Anda. Tidak seharusnya membuat Anda merasa bahwa Anda harus berhenti menjadi diri sendiri untuk menjaga seseorang di sisi Anda. Ketika cinta berubah menjadi penjara, apa yang Anda alami bukan lagi cinta, itu adalah keterikatan. Dan keterikatan adalah bentuk penyamaran dari ketakutan. Takut untuk sendirian, takut tidak cukup, takut kehilangan sesuatu yang Anda rasakan mendukung Anda. Tetapi Anda tidak dibuat untuk bergantung. Anda dibuat untuk berbagi, untuk tumbuh, untuk membangun bersama seseorang tanpa runtuh jika suatu hari orang itu pergi. Dan itu tidak membuat Anda dingin. Itu membuat Anda bebas, itu membuat Anda kuat, itu membuat Anda seseorang yang mencintai dari pilihan, bukan dari kebutuhan. Mencintai tanpa menjadi tahanan adalah merawat diri sendiri terlebih dahulu, adalah mengetahui bahwa Anda bisa menyerahkan diri, ya, tetapi tidak pernah sampai pada titik kehilangan diri, adalah menetapkan batas bahkan di tengah kasih sayang. Adalah mengatakan, aku mencintaimu, tetapi tidak dengan mengorbankan kedamaianku, martabatku, atau esensiku. Adalah tidak mentolerir apa yang menyakitkan hanya karena takut sendirian. Karena sendirian bukanlah masalahnya. Bersama seseorang yang perlahan-lahan merusak Anda, itu masalahnya. Bersama seseorang yang tidak melihat Anda, yang tidak merawat Anda, yang hanya mengambil, yang hanya menuntut, itu yang membunuh Anda dari dalam. Dan Anda pantas mendapatkan lebih dari itu. Tetapi Anda hanya akan mendapatkannya ketika Anda mengerti bahwa nilai Anda tidak bergantung pada seberapa banyak Anda dicintai, tetapi seberapa banyak Anda menghargai diri sendiri. Mencintai dengan kebebasan, dengan kekuatan, dengan kesadaran adalah tindakan kedewasaan emosional, adalah memahami bahwa Anda bisa menangis untuk seseorang tetapi tetap berdiri teguh, adalah menerima bahwa cinta melibatkan risiko tetapi bukan penyerahan, bahwa bisa menyakitkan tetapi tidak merusak, bahwa Anda bisa merawat tetapi tidak membebani. Ketika Anda belajar mencintai dengan cara ini, Anda berhenti mencari hubungan yang menyelamatkan Anda, dan Anda mulai membangun ikatan yang menemani Anda, dan itu 1000 kali lebih kuat. 4. Latih pikiranmu untuk pukulan yang belum datang. Kebanyakan orang bersiap ketika sudah terlambat, ketika pukulan sudah terjadi, ketika hidup sudah merusak sesuatu di dalam mereka. Mereka bereaksi, meratapi, bertanya mengapa, tetapi mereka tidak berlatih sebelumnya. Mereka tidak memperkuat pikiran mereka ketika semuanya baik-baik saja. Dan itu adalah kesalahan, karena hidup tidak memberitahu kapan akan menguji Anda, hanya saja melakukannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin bertahan, Anda harus berlatih sebelum sakit, sebelum gagal, sebelum semuanya runtuh. Melatih pikiran Anda untuk pukulan yang belum datang adalah memahami bahwa kekuatan sejati tidak dibangun dalam badai, dibangun dalam ketenangan, ketika tidak ada yang memaksa Anda, ketika tidak ada urgensi. Disitulah karakter dibentuk, disitulah pekerjaan yang tidak terlihat dilakukan, yang tidak diapresiasi, yang tidak terlihat, tetapi yang menyelamatkan Anda ketika segalanya mulai terbakar. Stoicism mengajarkan bahwa kita harus berlatih dalam menghadapi kesulitan, bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk mempersiapkan diri dengan bijaksana. Seneca berkata, orang yang telah belajar menahan yang terburuk tidak akan pernah terkejut dengan apapun yang datang. Bagaimana cara melakukannya? Dengan membayangkan bahwa segalanya bisa berubah, bahwa apa yang Anda anggap pasti hari ini
bisa hilang, bahwa orang, rutinitas, kepastian tidak dijamin, bukan sebagai pemikiran negatif, tetapi sebagai latihan mental kekuatan. Ini tidak berarti hidup dalam paranoia. Ini berarti memperkuat jiwa. Ini berarti memahami bahwa Anda akan kalah, bahwa Anda akan menderita, bahwa Anda akan ditolak, bahwa seseorang akan mengecewakan Anda, bahwa sesuatu yang penting akan runtuh, karena itu adalah bagian dari hidup. Dan jika pikiran Anda tidak dilatih untuk menahan itu, maka Anda akan patah setiap kali itu terjadi. Ingin pikiran yang kuat, maka jangan biarkan itu tertidur dengan distraksi. Jangan mengisinya dengan kesenangan instan yang hanya membius kekosongan. Hadapi keheningan. Pikirkan apa yang Anda takuti. Bayangkan bagaimana Anda akan bereaksi jika itu terjadi yang sangat menyakitkan hanya untuk dipikirkan, bukan untuk mengobsesi, tetapi untuk mempersiapkan respons Anda. Sehingga ketika itu terjadi, itu bukan lagi syok. Itu tidak lagi mengejutkan Anda. Anda sudah tahu siapa Anda di hadapan rasa sakit. Banyak yang percaya bahwa kekuatan akan aktif sendiri ketika Anda membutuhkannya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa itu dibangun setiap hari dengan kebiasaan kecil, dengan keputusan sadar, dengan percakapan internal yang mengguncang Anda dan membuat Anda melihat hidup dari perspektif lain. Dibangun dengan menoleransi ketidaknyamanan, dengan mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan ya, dengan tetap teguh ketika arus bergerak ke arah yang berlawanan. Melatih pikiran Anda bukan hanya membaca buku atau mengulangi kalimat positif. Itu adalah mengamati pikiran Anda ketika tidak ada yang melihat Anda. Itu adalah mempertanyakan diri Anda. Itu adalah menghadapi bayangan Anda. Itu adalah melihat ke dalam diri Anda dan menjadi jujur secara brutal. Karena jika Anda tidak bisa kuat dengan diri sendiri, Anda tidak akan kuat dengan dunia. Dan ketika pukulan datang, karena akan datang, di situ Anda akan melihat perbedaannya. Anda tidak akan lari, Anda tidak akan runtuh, Anda tidak akan membutuhkan penyelamatan, karena Anda sudah berada di sana, di pikiran Anda. Anda sudah berlatih rasa sakit, Anda sudah memvisualisasikan kerugian, penolakan, ketidakpastian, dan meski begitu Anda memutuskan untuk tetap teguh. Karena pikiran yang terlatih tidak patah, itu menyesuaikan diri, itu mengeras, itu belajar. Bersiaplah hari ini, bukan besok, karena ketika pukulan datang, tidak akan ada waktu untuk membangun sesuatu yang baru. Hanya akan ada apa yang sudah Anda bentuk, dan lebih baik itu kuat. 5. Jadikan kegagalan sebagai mentor diammu. Kegagalan tidak berteriak, tidak bertepuk tangan untukmu, tidak menghiburmu, hanya berdiri di sana, dalam diam, melihat apa yang kamu lakukan setelah jatuh. Dan saat itulah kamu memiliki dua pilihan, menjadikannya kutukan yang kamu pikul seumur hidupmu, atau menjadikannya mentor diammu, pemandu diskretmu, guru keras yang tidak mengucapkan kata-kata indah, tetapi mengajarkanmu apa yang tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Kita hidup dalam budaya yang takut akan kesalahan, yang menyembunyikannya, yang menghakiminya, yang menertawakannya. Seolah-olah gagal adalah tanda kelemahan, kekikukan, ketidakmampuan. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Gagal adalah hal yang tak terhindarkan. Tidak ada orang yang telah mencapai sesuatu yang nyata, berharga, dan mendalam, melakukannya tanpa tersandung. Yang membedakan orang kuat bukanlah mereka tidak pernah jatuh, tetapi mereka tahu bagaimana bangkit. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan pukulan itu. Mereka tahu bagaimana mengekstrak pelajaran dari rasa sakit. Stoikisme melihat kegagalan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari proses. Marcus Aurelius memahaminya dengan baik. Apa yang menghalangi tindakan, memajukan tindakan. Apa yang berdiri di jalan, menjadi jalan.
kalimat itu mengandung kebenaran yang kuat. Ketika sesuatu berjalan salah, bukan berarti itu akhir. Ini adalah kesempatan untuk menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih sadar. Tetapi untuk itu kamu perlu melihat kegagalan dengan mata yang berbeda, bukan sebagai sesuatu yang mendefinisikanmu, tetapi sebagai sesuatu yang membentukmu, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanda. Jika kamu gagal, berarti kamu mencoba, kamu keluar dari kenyamanan, kamu mengambil risiko, dan itu sendirian sudah menempatkanmu di tempat yang berbeda dari mereka yang tidak pernah berani melakukan apa-apa. Jadikan kegagalan sebagai mentormu. Dengarkan apa yang harus dikatakannya. Apa yang kamu lakukan salah? Di mana kurangnya kejelasan? Apa yang harus kamu hadapi dan hindari? Bagian dirimu mana yang masih perlu matang? Jawabannya tidak selalu menyenangkan, tetapi diperlukan, karena bukan hanya soal mencoba lagi. Ini tentang mencoba lagi dengan lebih cerdas, dengan struktur yang lebih baik, dengan kekuatan mental yang lebih besar. Seringkali gagal tidak merusakmu. Yang merusakmu adalah egomu, kebanggaanmu, kebutuhanmu akan kesempurnaan. Yang merusakmu adalah percaya bahwa jika kamu gagal sekali, semuanya berakhir. Tetapi selama kamu masih hidup, tidak ada jatuh yang tidak bisa kamu ubah menjadi dorongan. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa kamu ubah menjadi kebijaksanaan. Tentu saja itu akan menyakitkan, tentu saja itu akan sulit, tetapi rasa sakit itu juga membangun, mengupas lapisanmu, menunjukkan kebenaran yang tidak ingin kamu lihat, memaksamu untuk memfokuskan kembali, untuk menyaring, untuk kembali ke hal yang esensial. Dan semua itu adalah bagian dari pertumbuhan yang sebenarnya, bukan yang ditampilkan di media sosial, tetapi yang terjadi dalam diam ketika tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, ketika kamu sendirian dengan dirimu sendiri, memutuskan apakah menyerah atau maju dengan lebih tekun. Kegagalan bukan musuhmu, itu adalah ujian, itu adalah pelajaran. Itu adalah kesempatan yang menyamar sebagai kekalahan. Dan jika kamu belajar melihatnya seperti itu, kamu akan menemukan bahwa setiap kali kamu jatuh, kamu semakin dekat dengan menjadi orang yang perlu kamu jadi. Jangan tinggal di tanah, jangan tinggal meratapi, jangan ubah kesalahan menjadi rantai, ubahlah menjadi buku terbuka, pelajarilah, dengarkanlah, dan kemudian bangkitlah. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, hanya untuk terus maju, karena sementara yang lain tetap menangis karena apa yang salah, kamu akan belajar. Dan pembelajaran itu, diam tapi kuat, adalah yang pada akhirnya membuat perbedaan. 6. Matikan kebisingan, nyalakan kebenaranmu. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan, opini, kritik, perbandingan, harapan. Suara-suara eksternal yang tak henti-hentinya berbicara, menilai, menuntut, dan yang paling berbahaya adalah jika kamu tidak berhati-hati, kebisingan itu masuk ke dalam kepalamu dan mulai terdengar seolah-olah itu adalah suaramu sendiri. Dan tiba-tiba kamu tidak tahu siapa dirimu. Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tidak tahu apakah apa yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri atau untuk menyenangkan orang lain. Kebisingan itu konstan, ada di media sosial, di keluarga, di teman-teman, di masyarakat. Mereka memberitahumu bagaimana kamu seharusnya terlihat, apa yang seharusnya kamu rasakan, pada usia berapa kamu seharusnya memiliki segalanya. Dan jika kamu tidak membangun pikiran yang kuat, jika kamu tidak membentuk kriteria yang solid, kebisingan itu akan menelanmu. Mereka memanipulasi kamu, mereka menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai tertinggi bukanlah persetujuan eksternal, tetapi konsistensi internal. Tidak masalah apa yang dikatakan dunia jika kamu tahu siapa dirimu. Epictetus berkata,
Jika kamu mencari persetujuan dari orang lain, kamu menjadi budak mereka. Dan itu adalah apa yang terjadi pada terlalu banyak orang. Mereka hidup terjebak dalam kebutuhan untuk cocok, untuk diterima, untuk tidak mengecewakan siapapun. Tetapi sementara mereka melakukan itu, mereka mengecewakan diri mereka sendiri. Mematikan kebisingan bukan berarti memutuskan diri dari dunia. Itu berarti belajar untuk menyaring. Belajar untuk membedakan apa yang datang dari luar, dari apa yang lahir di dalam dirimu. Itu berarti mendengarkan suara internalmu di atas suara-suara yang hanya membawa tekanan dan kebingungan. Dan itu membutuhkan keberanian. Karena suara itu seringkali akan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Itu akan meminta kamu untuk memilih jalan yang berbeda. Itu akan menghadapkanmu dengan kebenaran yang tidak nyaman. Tetapi suara itu, kebenaranmu itu, adalah satu-satunya hal yang akan menopangmu ketika dunia berbalik melawanmu, ketika segalanya runtuh, ketika tidak ada orang lain yang mengerti apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak memiliki kejelasan internal, kamu akan berakhir dengan hidup orang lain. Dan itu adalah salah satu bentuk kegagalan yang paling menyedihkan. Mencapai apa yang orang lain inginkan untukmu, tetapi tidak pernah apa yang kamu benar-benar butuhkan. Mematikan kebisingan adalah tindakan pemberontakan. Itu berarti mengatakan cukup pada segala hal yang mencoba membentukmu tanpa mengenalmu. Itu berarti berhenti mengejar standar yang tidak mewakili dirimu. Itu berarti menatap kebingungan dan mengatakan, aku akan membuat keheningan untuk bisa mendengarkan diriku sendiri. Karena di sana, dalam keheningan, disitulah kejelasan dimulai. Di mana ide-ide diatur, di mana yang esensial muncul. Menyalakan kebenaranmu tidak mudah, itu bisa membuatmu sendirian. Itu bisa membuatmu berlawanan dengan apa yang selalu dikatakan padamu itu benar. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan permukaan melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi kebebasan mendalam untuk menjadi dirimu sendiri tanpa meminta izin, tanpa meminta maaf, tanpa menyamar. Kamu tidak akan bisa membuat semua orang diam. Tetapi kamu bisa belajar untuk tidak memberi mereka kekuasaan, untuk tidak menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka, untuk tidak membiarkan mereka menentukan nilai dirimu. Karena ketika kamu berhasil melakukan itu, kebisingan menjadi tidak relevan. Itu tidak lagi mempengaruhi kamu, itu tidak lagi mengarahkan kamu, itu tidak lagi membatasi kamu. Dan kemudian, akhirnya, kamu bisa membangun dari yang otentik, dari yang benar, dari dirimu sendiri. Mematikan kebisingan dan menyalakan kebenaranmu adalah, pada akhirnya, awal dari setiap perubahan yang sebenarnya. Karena sampai kamu mendengarkan dirimu sendiri dengan jujur, kamu akan terus menjadi gema dari dunia yang tidak tahu apa yang kamu bawa di dalam dirimu. 7. Bebaskan dirimu dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kunci. Ada pintu di pikiranmu yang sudah tertutup. Pintu yang, meski kamu ketuk, tidak akan terbuka. Karena apa yang ada di belakangnya sudah tidak ada lagi. Masalahnya adalah banyak orang masih terus membawa kunci-kunci pintu itu seolah-olah masih ada maknanya. Seolah-olah mereka masih bisa kembali ke belakang, mengubah apa yang terjadi, memperbaiki apa yang rusak. Tetapi ada masa lalu yang sudah tidak memiliki kunci, sudah tidak bisa dibuka, sudah tidak bisa kembali, dan terus mencoba memaksanya hanya akan mengikatmu pada ilusi. Membebaskan diri dari masa lalu bukan berarti melupakan. Itu berarti berhenti menghidupkan kembali. Itu berarti menerima apa yang terjadi tanpa membiarkan itu terus mendefinisikan dirimu. Itu berarti memahami bahwa rasa sakit itu nyata, bahwa luka itu dalam, tetapi itu tidak harus menentukan jalanmu. Karena
Selama kamu terus hidup dari apa yang pernah ada, kamu tidak akan bisa membangun apa yang bisa ada. Stoikisme mengajarkan bahwa yang penting hanyalah saat ini. Apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang bisa kamu kontrol saat ini. Marco Aurelio berkata, masa lalu sudah tidak memiliki kekuatan kecuali yang kamu berikan padanya. Dan kalimat itu sangat mengena karena mengungkapkan kebenaran yang brutal. Seringkali penderitaan bukan ada di apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu menempel pada itu, bagaimana kamu mengulanginya, bagaimana kamu menggunakannya sebagai alasan untuk tidak maju. Ya, mereka mengecewakanmu. Ya, kamu membuat kesalahan. Ya, ada momen yang merusakmu. Tetapi jika semua itu masih mengendalikan hidupmu hari ini, maka bukan masa lalu yang menahanmu, itu adalah dirimu sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa memegang rantai itu untukmu. Tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya. Hanya kamu yang memutuskan kapan harus berhenti membawa kenangan yang tidak lagi membangunmu. Membebaskan diri dari masa lalu adalah tindakan keberanian. Karena seringkali rasa sakit menjadi bagian dari identitasmu. Kamu terbiasa dengannya. Kamu merasa nyaman dalam narasi itu. Dan melepaskannya bisa menakutkan. Karena jika kamu melepaskan masa lalu, siapa kamu tanpa itu? Siapa kamu tanpa luka itu, tanpa kesalahan itu, tanpa kehilangan itu? Kamu bebas, kamu baru. Kamu adalah seseorang yang telah memutuskan untuk berjalan maju tanpa terus menoleh ke belakang menunggu sesuatu berubah, karena tidak ada yang berubah di masa lalu. Yang berubah adalah dirimu, yang berubah adalah sikapmu, dalam cara kamu menafsirkan apa yang telah kamu alami, dalam keputusanmu untuk tidak membiarkan itu mengkonsumsimu. Ini bukan tentang menyangkal apa yang terjadi. Ini tentang tidak menyeretnya seolah-olah itu adalah hukuman abadi. Ini tentang memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tempatnya, pelajarannya, waktunya. Tetapi waktu itu sudah berlalu. Dan kamu ada di sini sekarang dengan kemungkinan untuk memilih berbeda, berpikir berbeda, bertindak dari tingkat kesadaran yang baru. Memaafkan tidak selalu berarti berdamai. Kadang-kadang hanya berarti mengatakan, saya tidak akan menyiksa diri lagi dengan ini. Kadang-kadang itu melepaskan bukan karena orang lain pantas, tetapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian. Dan itu adalah pembebasan, bukan untuk menyangkal rasa sakit, tetapi untuk berhenti hidup terjebak di dalamnya. Ketika akhirnya kamu mengerti bahwa masa lalu itu sudah tidak memiliki kunci, kamu tidak lagi mengejarnya, kamu tidak lagi membenarkannya, kamu tidak lagi membutuhkannya. Kamu berbalik dan mulai membangun kehidupan di mana masa lalu adalah kenangan, bukan penjara. Dan di situ, tepat di situ, transformasi sejatimu dimulai. Karena ketika kamu berhenti menoleh ke belakang dengan rasa bersalah, dendam, atau nostalgia, kamu bisa melihat ke depan dengan jelas, dengan kekuatan, dengan tujuan. 8. Bicara dengan dirimu sendiri, seperti orang yang layak disembuhkan. Bayangkan pikiranmu adalah sebuah rumah tempat kamu tinggal selamanya. Kamu tidak bisa pindah, kamu tidak bisa keluar dari situ. Semua yang kamu katakan di dalam rumah itu, kamu dengar. Semua yang kamu ulangi, kamu serap. Dan tanpa kamu sadari, kadang kamu mengubah ruang itu menjadi penjara penuh teriakan, celaan, dan hukuman. Dan yang paling buruk adalah gema suara sendiri mengikutimu kemana-mana. Karena kata-kata yang kamu gunakan untuk dirimu sendiri, membangun atau menghancurkan tempat di mana kamu akan tinggal seumur hidupmu. Sebagian besar orang berbicara dengan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka adalah musuh terburuk mereka. Mereka mengkritik, mereka menghina, mereka menuntut dari rasa bersalah, dari rasa takut, dari perbandingan.
Mereka mengulangi kalimat yang keras, menyakitkan, seolah-olah mereka layak dihukum sepanjang waktu karena tidak sempurna, karena gagal, karena tidak memenuhi harapan yang absurd. Tetapi jika kamu benar-benar ingin pikiran yang kuat, tangguh, dan seimbang, kamu harus mulai dari cara kamu berbicara dengan diri sendiri. Karena suara internal yang kamu gunakan setiap hari bisa menjadi sumber kekuatan atau sumber kehancuran. Dan suara itu adalah tanggung jawabmu. Bukan apa yang dikatakan orang tuamu. Bukan apa yang dikatakan guru-gurumu. Bukan apa yang dikatakan mantan pasanganmu. Itu adalah apa yang kamu putuskan untuk diulangi. Stoikisme banyak berbicara tentang penguasaan diri, kontrol internal, rasionalitas di hadapan emosi, tetapi semua itu dimulai dengan dialog internal. Epictetus mengatakannya dengan jelas, bukan hal-hal yang merusak kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Dan itu termasuk pendapat yang kamu miliki tentang diri sendiri. Berbicara dengan dirimu sendiri seperti orang yang layak disembuhkan bukan berarti berbohong pada diri sendiri. Bukan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Ini berarti berbicara dengan dirimu sendiri dengan tegas dan penuh belas kasihan pada saat yang sama. Ini mengakui kesalahanmu tanpa menghancurkan dirimu karena mereka. Ini menuntutmu tanpa menghancurkanmu. Ini mendorongmu ketika kamu hampir menyerah. Ini mengingatkanmu siapa dirimu ketika dunia tampaknya melupakannya. Ketika kamu belajar untuk sadar akan pikiranmu, kamu mulai menyadari berapa kali sehari kamu merusak diri sendiri tanpa sadar. Berapa kali kamu mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak berharga, bahwa kamu tidak akan berhasil. Dan setiap kalimat itu menanam keraguan, ketakutan, ketidakamanan. Kamu tidak perlu orang lain untuk menjatuhkanmu jika kamu sendiri melakukannya dari dalam. Tetapi juga ada pilihan lain. Kamu bisa melatih diri untuk berbicara dengan dirimu sendiri seperti orang yang ingin disembuhkan, seperti orang yang ingin tumbuh, seperti orang yang ingin menjadi lebih baik, bukan dari rasa bersalah, tetapi dari tekad. Kamu bisa mengatakan kepada dirimu sendiri, ini menyakitkan tetapi tidak mendefinisikan saya. Saya gagal tetapi saya bisa belajar. Hari ini saya merasa lemah tetapi saya tidak akan tinggal di sini. Dan tidak, ini bukan tentang mengulangi kalimat kosong di depan cermin. Ini tentang membangun hubungan dengan dirimu sendiri yang kuat, yang nyata, yang penuh belas kasihan, tetapi juga menuntut. Karena kamu perlu menjadi dukungan terbesar bagi dirimu sendiri, bukan rintangan pertama. Kamu perlu memiliki suara internal yang mendorongmu, bukan yang menguburmu. Berbicara dengan baik kepada dirimu sendiri bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan, itu adalah kebersihan mental. Itu bagian dari latihan stoikmu, karena tidak peduli seberapa kuat kamu tampak di luar, jika di dalam kamu merusak diri sendiri dalam diam, kamu akan jatuh. Tidak ada yang bisa bertahan terlalu lama ketika pikiran mereka sendiri adalah medan perang. Jadi mulailah mengamati pikiranmu. Dengarkan bagaimana kamu berbicara dengan dirimu sendiri, dan ketika kamu menyadari bahwa suara internal itu menjadi hakim yang tidak kenal ampun, bernafaslah dan ubahlah. Bicaralah dengan dirimu sendiri seperti orang yang layak disembuhkan, seperti orang yang bersedia membangun diri lagi, seperti orang yang tahu bahwa segalanya dimulai dari dalam. Karena jika kamu tidak berada di pihakmu sendiri, lalu siapa? Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Jika kamu menontonnya sampai selesai, tulis komentar, "Saya seorang stoik," sebagai tanda rahasia kita bahwa kamu benar-benar pelajar filsafat stoik. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kamu menyukainya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat teruslah membina pikiran stoikmu.